Assalamualaikum, halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dobo di Matematika Dobo. Kali ini Kak Dobo akan menjelaskan prisma segi 6. Ini adalah prisma segi 6 ya, dengan alas dan tutup segi 6 beraturan. Lalu bagaimana bentuk jaring-jaring dari prisma segi 6? Jadi ini kalau prisma segi 6-nya dibuka, itu seperti ini adik-adik bentuknya. Jadi ini kalau dilipat ya, ini kan alasnya, ini tutupnya, lalu ini persegi panjangnya ya, maka jadilah prisma segi 6. Volume, untuk mencari volume dari prisma segi 6, luas alas dikali tinggi prisma. Tinggi prisma dari sini sampai sini ya, ini tinggi prisma. Lalu mencari luas dari prisma segi 6. Luas adalah total luasan suatu bidang. Jadi luas persegi panjangnya ya. Ini ada 6. Lalu ditambah luas alas dan luas tutup ya. Jadi luas alas ditambah luas tutup ditambah luas persegi panjang 1 ditambah luas persegi panjang 2 ditambah luas persegi panjang 3 ditambah luas persegi panjang 4 ditambah luas persegi panjang 5 dan ditambah luas persegi panjang 6. Karena persegi panjangnya ada 6 ya. Lalu bagaimana mencari keliling? Keliling dari prisma segi 6, keliling itu panjang garis dari suatu bidang. Ini Kak Dobo singkat dengan sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6 ya. Kalau tinggi, ini tetap tinggi ya, karena masing-masing sisi dari yang tinggi ini sama semua. Ini sisi 7, sisi 8, sisi 9, sisi 10, sisi 11, sisi 12 ya. Jadi kenapa menggunakan sisi ya? Karena bisa saja, ini kan prisma segi 6 ya. Ini kan kebetulan alasnya segi 6 beraturan. Bisa saja segi 6-nya tidak beraturan. Semisal ya, contoh seperti ini ya. Jadi kan
antara sisi ini dan sisi ini belum tentu sama ukurannya adik-adik ya. Iya, segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Keliling, jadi menggunakan sisi 1 ya. Ditambah sisi 2, ditambah sisi 3, ditambah sisi 4, ditambah sisi 5, ditambah sisi 6, ditambah tinggi ya. Tingginya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tinggi dikalikan 6. Karena untuk tinggi semuanya sama ukurannya. Kan nggak mungkin timpang sebelah ya. Misalnya ini tingginya 12 cm gitu ya. Sebelahnya 10 cm gitu kan. Jadinya miring gitu. Oke, kita lanjut ya. Sisi 7 ditambah sisi 8 ditambah sisi 9 ditambah sisi 10 ditambah sisi 11 dan ditambah sisi 12 yang terakhir. Oke, kita langsung masuk soal. Nomor 1. Di sini kita akan mencari volume dan luas dari prisma segi 6. Ini segi 6 beraturan ya, alas dan tutupnya sisinya 8 cm. Tinggi prisma dari sini ke sini ya, C ke titik J itu 12 akar 3 cm. Carilah volume dan luas prisma segi 6. Oke. Volume itu sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Jadi kita harus mencari dulu luas alas segi 6 beraturan. Adik-adik masih ingat cara mencari luas alas dari segi 6? Karena di sebelumnya sudah pernah diajarkan ya di limas segi 6. Oke, 8 cm. Karena ini adalah segi 6 ya. Itu memiliki segitiga sama sisi ya adik-adik ya. Kenapa? Ini kan sudut 360 derajat. 360 derajat dibagi 6 segitiga ya. Jadi 60 derajat ya. 60 derajat itu segitiga sama sisi. Yang mengartikan kalau sisi ini 8, ini juga 8, ini juga 8 ya. Jadi semuanya 8 untuk sisi-sisinya. 60 derajat dan ini juga 60 derajat. Nah, bagaimana untuk mencari luas segitiga sama sisi? Kita ambil sampel 1, 2 aja, satu segitiga. Luas sama dengan akar 3 dibagi 4 dikali sisi pangkat 2. Akar 3 dikali sisi pangkat 2-nya berapa? 8. Per 4. 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64. 64 bagi 4, 16. Maka
luas dari segitiga sama sisi itu adalah 16 akar 3 cm per segi ya. Nah ini harus dikalikan 6 ya. Kenapa? Karena segitiga sama sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikali 6, 6 kali 6 36, 6 kali 1 6 tambah 3 9. Jadi 96 akar 3 cm per segi ya. Untuk luas segi 6 beraturan ini ya, 96 akar 3 luas alas ya, 96 akar 3 cm persegi dikalikan tinggi prisma 12 akar 3 cm. 96 dikali 12. 9, 18 tambah 1, 19, 192 ya. 1 kali 6, 1 kali 9 ditambah 2, 6 tambah 9, 15, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 9, 11 ya. Jadi 1152. Akar 3 dikali akar 3, akar 9. Jadi 1152 dikali akar 9 dikali 3. 3 kali 2, 6 ya. 3 kali 5, 15. 3 kali 1, 3. Tambah 1, 4. 3 kali 1, 3. Jadi hasil volume adalah 3456 cm kubik ya. Kita akan mencari lanjut luas dari prisma segi 6 ini. Luas ya. Alas ditambah luas tutup ditambah 6 persegi panjang ini. Luas alas ditambah luas tutup ditambah luas persegi panjang ya. Karena ini segitiga sama sisi ya. Jadi setiap sisinya sama semua untuk lebar. Nah, untuk panjangnya 12 akar 3 kan. Jadi kita ambil satu persegi panjang aja langsung dikalikan 6. Luas alas 96 akar 3 ditambah luas tutup sama ya. 96 akar 3 ditambah luas persegi panjang. Persegi panjang ya sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 12 akar 3 dikalikan lebarnya 8 cm. 12 dikali 8 ya. 8 kali 2, 16. 8 tambah 1, 9. 96 akar 3 ya. 96 akar 3 dikalikan 6 ya. 6 kali 6, 36. 6 kali 9, 54, 54 tambah 3, 57. Jadi 576 akar 3 ya. Nah ini tinggal ditambahkan aja semuanya. 96 akar 3 ditambah 96 akar 3. 96 ya ditambah 96. 6 tambah 6 2 1 10 tambah 9 19 ya. Jadi 192 akar 3 cm persegi ditambah 576 akar 3 sama dengan, langsung aja ditambahkan di sini ya. 6 tambah 2 8. 7, 9 tambah 7 itu 16, 1 tambah 5, 6 tambah 1, 7. Jadi 768 akar 3 cm persegi untuk luas prisma segi 6. Sekalian mencari keliling ya.
biar semuanya adik-adik ya. Ingat keliling sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6. Kalau tinggi kan sama semua ada 6 ya. Sisi 7, sisi 8, sisi 9, sisi 10, sisi 11 ya, dan sisi 12 ya, panjang garis dari suatu bidang. Jadi keliling langsung aja ya. Ini 8. 8 yang atas ini ya. Dikali 6. Ditambah tinggi ada 6 sisi ya. Berarti tingginya 12 akar 3 dikali 6. Ditambah yang bawahnya. Segi 6 ada 6 juga. 8 dikali 6. Maka sama dengan 8 dikali 6, 48. Ditambah 12 kali 6 ya. 6 kali 2, 12. 6 kali 1, 6. 6 tambah 1, 7. 72. Jadi 72 akar 3 ditambah 8 kali 6 sama 48. 48 ditambah 48. 48 kali 2 aja ya. 2 kali 6, 16. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 96 ya. 48 tambah 48, 96 ditambah 72 akar 3 cm. Ini keliling dari prisma segi 6 ya. Karena ini ada akar, jadi tidak bisa ditambahkan yang tidak ada akarnya. Nomor 2. Nah, ini titik tengah ya. 6 akar 3 cm. Dari titik B ke titik tengah itu 20 cm. Carilah volume prisma segi 6. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, tinggi prismanya aja tidak diketahui adik-adik ya. Kita harus mencari juga nanti tingginya. Nah, terus ini ya. Apakah ini sisinya? Bukan ya. Ini adalah tinggi dari segitiga sama sisi ya. Nah, kalau sisinya kan di sini ya. Ini tidak diketahui adik-adik. Nah, kita harus mencari dulu sisinya dulu ya. Jadi segitiga sama sisi ini adik-adik ya, itu punya keistimewaan. Nah, ini khusus untuk segitiga sama sisi ya. Jadi tinggi 6 akar 3. Karena ini ukurannya sama ya setiap sisi, jadi 2 dikali tinggi. Tapi
tidak perlu pakai akar tiganya adik-adik. Dan ini juga sama, 2 dikali tinggi. Nah ini tinggi dan tinggi. Ingat, tapi tidak perlu pakai akar 3. Jadi kalau tingginya 6 akar 3 ya, maka sisi sama dengan 2 dikali tingginya ini ya, 2 dikali 6. Ingat, akar 3-nya nggak perlu ya. Jadi 12 cm ya. Ini 12 ya, ini juga 12, 12. Dan tingginya ini 6, 6. Nah, ini kita akan buktikan dengan sin Pythagoras ya, sin konstan. Sin konstan juga bisa ya. Tapi pakai Pythagoras saja ya. A, B, C. Ini sisi miring ya, itu 12 C-nya ya. Dan ini B-nya sisi tinggi tadi ya, 6 akar 3, dan ini alasnya 6. Untuk membuktikan ya, kita akan cari sisi tegaknya. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B akar dari C kuadrat 12 kuadrat dikurang A kuadrat 6 kuadrat. Ini ke sebelah sini ya. B sama dengan akar 12 kuadrat 144 dikurang 6 kuadrat 36. 144 dikurang 36 itu akar dari akar 108. Akar 108 ya. Dan ini kan hasilnya 6 akar 3. Cukup. Seratus 108 dibagi 3 ya. 3 kali 3 9, 10 kurang 9 1, 18. 3 dikali 6 ya, 18 juga. Jadi habis 0. Akar 36 dikali akar 3. Akar 36 berapa? 6 dikali akar 3, 6 akar 3 ya. Jadi B 6 akar 3 ya. Tuh. Ini untuk segitiga sama sisi ya. Jadi ketika diketahui tingginya langsung aja dikalikan 2 tapi tanpa akar 3, langsung 12, dan langsung masing-masing setiap sisi dapat 12 cm, 12 cm dan 12 cm. Untuk mengetahui setengahnya ya tinggal dibagi 2 jadi 6 cm. Nah, karena sudah dapat alasnya, maka bisa dicari luas dari satu segitiga ini ya. 1/2 dikali alas dikali tinggi. 1/2 dikali alasnya 12 dikali tingginya 6 akar 3. 12 bagi 2 ya, 6. 6 kali 6 36 akar 3. Terus dikalikan ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 kali 6, 6 kali 6, 6 kali 3, 18 tambah 3, 21 ya. Jadi 216 akar 3 cm per segi. Ini untuk luas alasnya ya. Sudah diketahui 216 akar 3 cm per segi. Dikalikan tinggi prisma. Tinggi prismanya juga tidak diketahui, tetapi sisinya ini sudah diketahui 12. Jadi masing-masing 12 semua ya. Ini juga 12, ini juga 12. Nah, lalu untuk mencari tinggi menggunakan apa? Pythagoras ya. Ini kan sisi miringnya ya, 20 cm. Ini ke titik tengahnya tadi. Dan ininya ya, panjang sisi dari segitiga sama sisi itu 12 cm ya. Nah, tinggal mencari tingginya ini ya.
Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat ya dikurang A kuadrat. B sama dengan akar 20 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. B sama dengan akar 400 dikurang 12 pangkat 2, 144. B sama dengan 400 dikurang 144 berapa? 256. Akar dari 256 berapa? 16 cm. Jadi dikalikan 16 cm. Nah, 216 dikali 16 216 dikali 16 6 kali 6 36 ya 3 6 kali 1 6 6 tambah 3 9 6 kali 2 12 1 kali 6 1 kali 1 1 kali 2 ditambah 6 9 6 tambah 9 berapa 15 1 tambah 2 3 3 tambah 1 4 1 tambah 2 3. Jadi 3456 akar 3 cm kubik ya. Ini yang tadi tingginya didapat 16 cm ya, maka 16 semua ini tinggi. Dan sisinya 12 ya, otomatis atas juga 12. Oke, itu aja dari Kak Dubo ya untuk pembahasan prisma segi 6. Terima kasih adik-adik.